Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siswa, silakan dipimpin berdoa dulu, Mas Rasyad. Sudah join, Mas Rasyad? Sudah. Ya, silakan dipimpin berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Mas Rasyad. Mudah-mudahan doanya makbul ya. Baik, pagi ini Ustazah tidak akan berlama-lama karena waktunya cuma 1 CP ya. Ayah bekerja mencari nafkah. Terakhir kemarin sudah sampai apa Mas Rasyad? Masih ingat nggak? Mana sampai kingdom kan Us? Ya, kemarin sampai Kingdom Monera. Yang Protesta sudah belum? Protesta tuh yang jamur. Ya, Yang jamur kayaknya belum deh. yang jamur belum. Baik, kita akan lanjutkan ya. Yang fungi. Fungi. Terakhir kalau nggak salah kemarin Kingdom. Main sampai amuba deh. Cuma saya Protista kalau nggak salah. Bisa fungi, anomalia sama pelantai. Anomalia pelantai kan udah awal-awal. Iya sih. Baik, masih ada yang mau join? Oke, sudah terlihat di layar? Halo? Ya, sudah. Terus. Ya, kita mulai pagi ini dengan materi Kingdom Fungi atau jamur ya. Bisa dibacakan Mas siapa ya yang stay siapa ini? Mas Rasya. Mas Rasya dibacakan Mas. Ya, Kingdom Fungi. Kingdom fungi jamur tidak memiliki klotero, memerlukan makanan dari luar untuk kehidupannya. Hidup sebagai saprofit atau parasit. Tubuhnya tersusun dari benang-benang halus yang disebut hifa. Ya, betul. Ini gambar apa ini namanya? Jamur. Gambar jamur. Jamur. Ada yang bisa dimakan, tapi ada yang beracun ya. Hati-hati. Kalau yang dimakan itu apa? Jamur liar. Jamur kuping. Jamur kuping Jamur bisa, liar jamur tiram bisa, jamur kancing. jamur kancing. Shiitake. Nah, biasanya Ini kalau apa namanya? makan itu banyak. Jamur ini loh. Sebentar lupa aku namanya. Jamur apa? Sebentar. Kalau yang di pohon namanya jamur apa? Saprofit atau parasit? Parasit. Hampir semua jamur yang berada di hutan-hutan liar itu biasanya Parasit. Iya, parasit atau justru mengandung racun. Pernah mendengar ada satu keluarga meninggal karena makan jamur? Barusan aku orang. Iya. Kayaknya itu keracunan jamur itu banyak itu. Iya. Karena satu, cara mencucinya salah, yang kedua, cara memasaknya juga salah. Seperti itu ya. Yang ketiga, tidak tahu kalau itu mengandung racun. Jamur travel. Jamur travel.
Jadi beberapa Truffle. fungi atau jamur ini tidak memiliki klorofil. Kalau klorofil sendiri apa kemarin artinya? Jadi coba daun. Nah, ya Jadi hijau daun. daun. Ya hijau pada daun berfungsi untuk apa? Ayo, Lupa. Fotosintesis. Fotosintesis. fotosintesis, betul. Siapa tadi yang menjawab ya? Mas Bre bukan? Hafalnya Mas Bre kok. Apa Us? Apa? Fungsi klorofil. Ya, tadi ada yang Klorofil menjawab. zat hijau daun. Kan ini kan warnanya nggak hijau. Tidak selalu hijau ya, tapi fungsinya untuk membantu proses Ya, fotosintesis. fotosintesis. Ya. Kemudian sifat yang kedua adalah heterotrof, memerlukan makanan dari luar untuk Untuk kehidupannya. kehidupannya. Ya, jadi kalau yang berhijau daun itu biasanya autotrof. Autotrof itu kebalikan dari heterotrof. Auto itu bisa sendiri menyediakan makanannya untuk kehidupannya. Kalau heterotrof itu harus dengan bantuan dari luar. Kemudian ciri yang ketiga untuk fungi atau jamur hidup sebagai saprofit atau parasit. Parasit. Kalau parasit itu pengganggu ya atau Saprofit itu organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah Ya, busuk. betul. Jadi saprofit itu termasuk makhluk hidup yang dia makanannya itu dari makhluk hidup lain yang sudah mati gitu ya. Contohnya apa? Hewan busuk gitu. Hewan yang busuk Oh, atau jadi kayak menguraikan hewan gitu yang ya. busuk. Banyak yang mengatakan itu pengurai, tapi tidak selalu pengurai. Ya. Oh, ya Us. Nah, kemudian ciri yang keempat adalah tubuhnya tersusun dari benang-benang halus atau yang disebut dengan apa ini? Hifa. Hifa. Ya, bukan Hava. Ada Mas Hava? Kalau Mas Hava artinya apa Mas Hava? Halo, join enggak? Yang join 33. Berarti semuanya join ya. Lanjut. Nah, ini lanjut tentang kingdom fungi atau jamur. Ada yang bersifat apa ini? Mikroskopis. 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 Ada juga yang makroskopis. ya, makroskopis. Nah, kemudian mikroskopis itu artinya adalah jamur yang ukurannya itu mikro atau kecil. Contohnya ada khamir, ada pagi atau ragi nih. Pagi atau ragi? Ragi. Ya. Pernah ada yang menggunakan ragi atau melihat? Nah, Ragil. Biasanya untuk membuat apa tuh? roti. Roti. Namanya roti. Tape. Yang untuk Tape ya. Tape. Kalau buat lauk. tempe. 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 Keripik. Tempe keripik. Tempe dulu. Ya. Kemudian ada yang bersifat makroskopis atau ukurannya itu lebih besar ya. Contohnya apa ini? Jamur merang, jamur kuping, jamur tiram, jamur anjing, jamur shiitake. Iya betul, jamur merang, jamur kuping, kemudian jamur tiram, ada jamur kancing, ada jamur apa ini? Shiitake. Shiitake. Ya. Lanjut, masih tentang kingdom fungi atau jamur. Ini adalah bentuk sel dari ragi
Ini kalau diperbesar menggunakan mikroskop ya. Kemudian yang tengah ini adalah jamur kayu. Biasanya di kulit-kulit kayu pepohonan, di rumah atau di kebun. Ya, ada yang punya? Ini? Ada nggak? Pernah lihat dong, Us. Kemarin sudah mengamati belum? Satu tanaman. Ada kok. Aku Pernah, kayu Us. itu ada jamurnya itu. Jamur kayunya kayak gitu. Ya, warnanya ada yang oranye, tapi ada juga yang biru ya. Ada yang pernah? Agak putih-putih gitu. Ya, oranye agak putih. Ada yang ungu. Itu yang warnanya oranye itu keras, Us. Oh, Keras. bisa Yang dijual warnanya nggak oranye ini? itu. Kalau Warnanya dijual bagus. ya bisa aja, bisa. Kalau nggak salah. Tapi keras itu tuh. Bisa. Tapi ini seperti kayu ya. Keras juga Iya. ini jamurnya. Bisa dikonsumsi nggak? Enggak harusnya. Bisa aja. Enggak. Konsumsi karena ini mengandung Enggak. racun ya. Bisa Kemudian tapi jamur beracun. tiram. Ya Jamur bisa tiram. kalau mau Itu Kalau ini Kalau mau biasanya ditanam di mana? Di media apa namanya? itu yang kayak botol-botol itu bukan sih? Ya, yang di botol-botol atau kemudian Ada di airnya itu. merang itu ya. Nah, nanti ini Ya. bisa sebagai jamur tiram. Biasanya ini dibikin crispy ya. Oh, yang jadi makanan itu ya, enak Nah, itu. kalau ini aman, Jamur crispy. aman dikonsumsi. Biasanya malah diproduksi dalam jumlah besar ya. Tapi Ustazah belum menemukan jamur yang bisa dibikin crispy selain jamur tiram, ini belum menemukan. Mungkin nanti kalian salah satu ada yang menjadi peneliti dan menemukan jamur lain yang bisa dikonsumsi ya. Ini soalnya penggemarnya banyak itu perjamuan Apalagi jamur crispy dan apa? ya. Berikutnya apa ini? Kingdom Lantai. lantai atau tumbuhan. Boleh dibacakan, Mas? Apa ya? Aku nggak hafal apa. Siapa yang mau membacakan? Yuk, salah satu. Tunjuk aja, Us. Ya, tunjuk. Tunjuk siapa ya? Mas, nggak hafal ya, Ustazah belum hafal. Itu di partisipan ada yang gambarnya orang itu. Mas Zaki Haidar. Nah, ada? Mas Zaki? Ada. Nah, suaranya kok kecil? Emang mic-nya kayak gitu, Us. Nggak tahu kenapa. Oh, mic-nya sudah pol itu ya. Silakan dibacakan Mas Zaki. Kingdom plante, tumbuhan. Multiseluler, memiliki dinding sel dan klorofil, mampu membuat makanan sendiri lewat fotosintesis atau autotrof, berkembang biak secara vegetatif atau generatif. Oke, ini ciri-ciri dari kingdom lantai atau tumbuhan. Yang pertama atau multiseluler. Apa yang dimaksud multiseluler? Terdiri dari sel yang Banyak. banyak. Satu yang banyak. Betul. Kemudian yang kedua, memiliki dinding sel dan klorofil. Ini untuk hampir semua tumbuhan secara umum ya, memiliki dinding sel. Nah, kalau nanti kalian sempat di laboratorium, dinding sel itu bisa kita lihat dengan menggunakan mikroskop. Ya, biasanya Ustazah meminta untuk membawa bawang merah untuk dilihat lapisan dinding selnya. Kemudian yang ketiga, mampu membuat makanan sendiri atau autotrof. Auto itu mandiri atau sendiri. Kemudian yang keempat, berkembang biak secara vegetatif atau generatif. Generatif ya. Apa bedanya vegetatif dengan generatif? Yuk. Untuk nambah skor. Vegetatif itu alami. vegetatif itu berkembang biak secara alami. Kalau Generatif itu pakai Generatif Ya. Oke. melibat kalau generatif tuh melibatkan dua induk.
Oh iya, kalau vegetatif sendiri oh Kalau iya. vegetatif cuma satu Vegetatif doang. sendiri ya. Oke, Satu induk ya. yang paling Vegetatif umum secara sendiri, ya, kalau aseksual. vegetatif itu alami atau seksual. Kalau yang vegetatif itu aseksual atau dengan berkembang biak diri sendiri. Kemudian, nah, masih lanjutan kingdom plantae atau tumbuhan. Terdiri dari apa ini? 3 jenis ya. Yang pertama itu dibedakan berdasarkan tumbuhan biji, kemudian paku-pakuan, dan lumut. Nanti ada istilahnya ya. Kalau tumbuhan biji istilahnya apa? Ada yang pernah membaca? Halo? Kayak pernah denger aku yang Oh, Yang pita-pita itu belakangnya biru pita, bla bla bla, bla bla bla. Eh, Lupa. itulah lupa aku. gimnosperma apa sih? Apa? Ini masih kingdom plantae, tapi yang kita bahas adalah lumut ya, lumut dulu. Nah, lumut ciri-cirinya apa nih? Mas Farel. Mas Farel ada? Halo. Bisa dibacakan Mas Farel? Ciri-ciri tumbuhan lumut. Ditinggal pergi kayaknya Ustaz. Mas Bre, bisa membacakan Mas Bre? Ya, Us. Hah, yang mana? Yang ini? Baca yang mana? Ini nih. Sudah terlihat toh di layar? Kingdom plantae dalam kurung lumut. Ciri-ciri lumut. Loh, kok ini di screenku masih yang tadi, masih yang tumbuhan lumut, paku-pakuan. Udah berubah. Lantai lumut udah Sinyalmu berubah. paling bre. Iya, sinyalnya nge-lag jadi. Oke. Wow. Mas Rasya lagi coba. Yus, kingdom plantae lumut. Lumut tidak dapat dibedakan akar, batang, daunnya. Batang dan daun sederhana, tumbuh di tempat lembab basah. Akarnya rhizoid, akar semu. Tidak memiliki pembuluh xilem dan phloem. Oke, sudah cukup jelas ya. Jadi ciri-ciri lumut itu tidak bisa atau sulit ya membedakan antara akar, batang, dan daun karena bentuknya hampir sama. Kemudian batang dan daunnya sederhana, ya seperti tadi ya, gambarnya cukup sederhana. Kemudian tumbuh di tempat yang lembab atau basah. Kemudian yang keempat, akarnya rhizoid atau disebut sebagai akar semu. Kemudian yang kelima, tidak memiliki pembuluh xilem dan phloem. Xilem itu pembuluh kayu, kalau phloem itu pembuluh tapis. Nah, contoh jamur itu seperti lumut ya, kok jamur. Ini lumut yang gambarnya diperbesar ya. Sebenarnya ini kecil-kecil tuh yang biasanya nempel di dinding atau tembok. Kemudian ini juga sama lumut. Ini lebih halus lagi. Kemudian ini juga lumut juga, tapi ini juga diperbesar ya. Aslinya kecil-kecil. Berikutnya masih tentang lumut. Yang pertama ini adalah gambar lumut hati atau marsantia. Kemudian yang B ini adalah lumut gambut atau sphagnum. Berikutnya kingdom plantae untuk yang jenisnya paku-pakuan. Nah, siapa ini yang membacakan? Halo, Mas Sirot ada? Mas Sirot? Oh, Mas Bre boleh, silakan. Kingdom plantae paku. Dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Akarnya berupa rhizoid, akar semu, terlihat berserabut. Memiliki spora untuk berkembang biak. Memiliki pembuluh xilem dan phloem.
dapat dimanfaatkan untuk tanaman hias atau sayuran. Oke, yang bentuknya paku-pakuan, ciri-cirinya ada 5 juga. Dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Akarnya rizoid, kemudian memiliki spora, kemudian punya xilem dan floem, dapat dimanfaatkan untuk hiasan atau sayuran. Berikutnya, nah ini adalah contoh dari paku-pakuan ya. Ada yang di rumah punya ini? Ada. Ya. Ngerti. kurang pupuk ya. Oh, ada itu banyak banget. Ini Kayaknya banyak ada. biasanya ini. Ciri khas daun tumbuhan paku. Adanya apa ini? Adanya sori dan pucuk daun Kayak lidah itu. ini Oh, ya. Nah, ini biasanya di ujung-ujungnya itu ya, di ujung-ujungnya. Seperti mau tumbuh bunga, tapi ternyata akhirnya daun juga. Gitu. Ya, tenang amati. Nah, ini sayangnya kok nggak bisa laboratorium ya. Berikutnya. Nah, sekarang yang ketiga, kingdom plantae masih tentang berbiji. Nah, tumbuhan berbiji itu disebut sebagai spermatopit. Ada yang berbiji terbuka, ada yang berbiji tutup. Yang berbiji terbuka apa namanya ini? Gimnospermae. Ya, gimnospermae. Gim ya, itu terbuka. Kemudian tumbuhan berbiji tertutup. Nah, mulut kita justru malah mulut kita malah terbuka. Angiospermae. Angios itu tertutup. Ya. Nah, pada tumbuhan biji tertutup atau angiospermae ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu tumbuhan biji berkeping 1 atau apa kemarin disebut apa? Monokotil. Monokotil ya. Kalau satu itu monokotil, kemudian yang kedua tumbuhan biji berkeping 2. Dikotil. Tuh ya. Mas Raffi Andelio, join nggak nih Mas Raffi? Merekam nggak Mas Raffi? Rekam. Gila, nanti pinjem ya. Nah, nanti Ustazah share ke kelas sebelah. Berikutnya. Nah, untuk yang gimnospermae atau berbiji terbuka, ciri-cirinya. Mas Sirot. Join Mas Sirot. Halo? Ya. Suaranya kecil sekali Mas Sirot. Boleh digedein? Halo? Halo. Halo? Masih kecil? Dipolkan 100%, bisa nggak? Tes, sudah. Ya, silakan dibaca. Halo? Halo. Belum kedengaran? Ciri-ciri gimnospermae. Gimnospermae adalah kelompok tumbuhan yang bijinya tidak terbungkus atau tidak dilindungi oleh daun buah. Akarnya tunggal, memiliki bunga jantan dan bunga betina. Pohonnya dapat tumbuh besar, punya kambium. Oke. Ya, suaranya lembut sekali ya. Gimnospermae itu kelompok tumbuhan yang bijinya itu tidak terbungkus atau tidak dilindungi oleh daun buah. Kemudian akarnya tunggang, memiliki bunga jantan dan bunga betina. Pohonnya dapat tumbuh besar atau punya
Kambium. Apa yang dimaksud dengan kambium? Ayo, apa? Kambium itu yang ada di tengah-tengah pohon gitu loh. Ya. Berikutnya. Nah, ini adalah contoh tumbuh-tumbuhan yang termasuk jenis tumbuhan berbiji terbuka. Yang pertama, apa ini? Bunga jantan ya. Kemudian yang tengah, pakis haji. Kemudian yang paling kanan, ini adalah pohon pinus dan cemara. Nah, ini contoh bunganya. Ada bunga jantan, ada bunga betina. Cukup jelas ya. Waktunya habis, tinggal 1 menit. Ada si laundry. Ya. Kemudian yang angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Ciri-cirinya tumbuhan biji tertutup dibagi menjadi 2, yaitu monokotil dan dikotil. Kemudian masing-masing memiliki ciri khusus. Tanaman berbiji tertutup ini memiliki bunga yang sesungguhnya. Kemudian ciri yang keempat, biji biasa tertutup oleh daging buah. Ya. Apa misalnya? Ada yang tahu? Oke, kita cukup sampai sini dulu ya. Karena waktunya sudah jam 8.45. Terima kasih banyak. Saya ambil presensinya dulu, jangan pergi dulu. Oke, Mas Rasyad boleh memimpin berdoa penutup, silakan. Doa penutup tuh gimana? Ya. Doa penutup. Subhanakallah. Subhanakallahumma Rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik, dari Ustazah banyak maaf. Selamat melanjutkan KPM berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.